Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di Samsi Choice. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi channel informasi kali ini masih terkait soal CAT dan jawabannya untuk rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi anggota PPK dan PPS Pilkada serentak tahun 2024. Kali ini adalah video di bagian kedua. Bagi rekan-rekan yang belum mengikuti bagian satu, silahkan bisa ikuti videonya, saya cantumkan di deskripsi video ini rekan-rekan sekalian untuk bagian satunya. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama adalah nomor 11. Nomor 11 sekali lagi yang belum mengikuti nomor 1 sampai 10, soalnya videonya tertuang di deskripsi video ini. Nomor 11, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pilkada, tahapan pilkada terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan adalah A. Pelaksanaan kampanye, B. Pelaksanaan pemungutan suara, B. Penetapan calon terpilih, B. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, atau E. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Rekan-rekan, mana jawabannya? Yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan adalah, dalam pilkada ada 2 tahapan. Yang tidak masuk dalam tahapan penyelenggaraan adalah, jawabannya yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Karena ini pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih masuk di tahapan persiapan. Yang lain otomatis masuk dari jawaban A, B, C, dan E adalah masuk tahapan penyelenggaraan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 12, pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pilkada pasal A. Pasal 2, B. Pasal 3, C. Pasal 4, D. Pasal 5, atau E. Pasal 6. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak. Tertuang dalam Undang-Undang Pilkada pasal berapa rekan-rekan? Jawabannya adalah di pasal 3 ya. Jawabannya di pasal 3, optionnya adalah pilihannya yang B. Terima kasih, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Sesuai aturan yang ada, ketentuan yang benar mengenai persyaratan usia bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah A. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 20 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. B. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. C. Berusia paling rendah 35 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. D. Berusia paling rendah 35 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 30 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Yang mana Bapak Ibu rekan-rekan persyaratan usia untuk gubernur dan bupati? Yang A 30 dan 20, B 30 dan 25, C 35 dan 25, D 35 dan 30. Jawaban yang benar untuk usia gubernur maupun bupati adalah untuk gubernur minimal 30 tahun, untuk bupati dan wali kota serta wakilnya minimal atau paling rendah 25 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B, 30 dan 25.
Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 14. Ketentuan yang benar mengenai waktu pembentukan PPK dan PPS adalah A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 7 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 7 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 1 bulan setelah pemungutan suara. C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 1 bulan setelah pemungutan suara. Untuk waktu pembentukan panitia PPK dan PPS yang paling benar adalah jawabannya 6 bulan sebelum dan dibubarkan 2 bulan setelah. Jadi jawabannya yang C, 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah selesai. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 15. PPK melalui KPU Kabupaten Kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan A. Sekretaris KPU Kabupaten Kota, B. KPU Kabupaten Kota, C. Bupati atau Wali Kota, D. Sekretaris Daerah, atau C. Keputusan Camat. Jadi yang mengangkat sekretaris PPK atau diputuskan melalui keputusan, jawabannya Bupati atau Wali Kota, yang C. Soal berikutnya. Nomor 16. Sesuai ketentuan, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. PPK, B. KPU Kabupaten Kota, C. Sekretaris KPU Kabupaten Kota, D. Camat, E. Kepala Desa. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota yang mengangkat dan memberhentikan PPS. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 17. Yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan adalah A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS, D. Pengawas, atau E. Petugas yang ditunjuk. Yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan adalah jawabannya PPS. PPS, jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 18. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah A. Membentuk KPPS, B. Mengumumkan daftar pemilih, C. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, D. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, atau E. Melaksanakan keputusan DKPP. Di bawah ini yang merupakan tugas wewenang yang bukan tugas wewenang dan kewajiban PPS adalah jawabannya melaksanakan keputusan DKPP, bukan merupakan tugas PPS karena ini adalah tugas KPU dari berbagai jenjang ya. Untuk A, B, C, D otomatis adalah tugas wewenang dan kewajiban PPS. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 19. Sesuai ketentuan, anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh A. Komisioner KPU, B. Ketua PPK, C. Anggota PPK, D. Sekretaris PPS, atau E. PPS atas nama KPU Kabupaten Kota.
anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota? Jawabannya yang E. Jadi yang mengangkat dan memberhentikan KPPS adalah PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 20. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS adalah mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL. C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. D. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Atau E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPK yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS adalah jawabannya ya, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPK, karena yang dari KPPS otomatis menyerahkannya adalah kepada PPS terlebih dahulu. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 21. Kita bersambung di video selanjutnya rekan-rekan. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti video ini. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu, silahkan like, komentar, dan bagikan, dan jangan lupa tekan loncengnya agar ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu rekan-rekan menerima notifikasinya sehingga tidak ketinggalan. Terima kasih, kita ketemu di soal-soal berikutnya. Sukses untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.